Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri. Kemarin kita telah membahas submateri translasi atau pergeseran. Sekarang kita akan membahas submateri refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Dalam refleksi kita akan membahas refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, titik pangkal di 0,0, dan titik P, A, B. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Rumusnya itu ada dua, yaitu menggunakan matriks dan menggunakan titik. Kalau menggunakan matriks yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1, ini X, Y. Atau menggunakan titiknya itu A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan A-nya adalah X, negatif Y. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bayangan titik A, di mana titik A-nya itu adalah 3, negatif 1, setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Untuk penyelesaiannya kita tulis dulu rumusnya, yaitu menggunakan rumus yang kedua, yaitu A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya itu adalah X, negatif Y. Kita tulis dulu titiknya, A, 3, negatif 1, kita refleksikan terhadap sumbu X. Untuk dalam grafik koordinatnya, kita cari titik A, 3, negatif 1, berarti dia posisinya ada di sini. Lalu kita akan refleksikan terhadap sumbu X atau pencerminannya itu terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X ini yang ini ya, yang warna biru nih. Jadi refleksi atau pencerminannya itu di sumbu X. Lalu maka hasil bayangannya adalah X, negatif Y, berarti X nya itu adalah 3, negatif, Y nya itu adalah negatif 1, maka hasil bayangan titik A itu adalah 3,1. Ini kenapa 1? Ini kan negatif kali negatif ya. Berarti dia posisi titiknya ada di mana? Nah, dia di sini. A aksen atau bayangan A-nya itu adalah di 3,1. Kalau untuk refleksi berarti jaraknya itu sama ya. Nah, jarak dari titik A dan jarak bayangannya itu jaraknya sama. Atau kita bisa menggunakan matriks. Caranya gimana? Kita tulis dulu rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikali X dan Y. Berarti ini kita masukin nih rumusnya 1, 0, 0, negatif 1 dikali X nya itu adalah 3, Y nya adalah negatif 1. Nah, ini adalah perkalian matriks. Maka hasilnya itu adalah 3 ditambah 0, 0 ditambah negatif 1. Maka hasil bayangannya adalah 3 dan negatif 1. Sama ya hasilnya. Yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1, X, Y. Atau A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A nya adalah negatif X, Y. Contohnya di sini tentukan bayangan titik A 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, penyelesaiannya untuk cara pertama kita menggunakan cara yang kedua yaitu A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen atau refleksi atau pencerminannya adalah negatif X, Y. Kita masukin titik A nya yaitu 3, negatif 1, lalu kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, untuk grafik koordinatnya kita cari titik A nya adalah 3, negatif 1, dia berada di sini. Lalu pencerminannya atau refleksinya terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y yang ini ya. Nah, ini sumbu Y, ini cerminnya ada di sini.
maka aksennya adalah negatif X. Ini kan X nih, X-nya itu adalah 3, berarti negatif X, berarti negatif 3, koma Y, Y-nya adalah negatif 1, berarti tetap ya negatif 1. Maka hasil pencerminannya adalah negatif 3, negatif 1. Dia posisinya berada di sini ya. Oke. Nah, ini jarak titik A terhadap cermin atau titik bayangannya terhadap cermin ini, dia jaraknya sama. Lalu kita akan coba menggunakan rumus matriks. Rumusnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X dan Y. Berarti kita masukin nih rumusnya. Negatif 1, 0, 0, 1. X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 1. Nah, ini kita kalikan menggunakan perkalian operasi matriks. Berarti negatif 3 ditambah 0, 0 ditambah negatif 1. Maka hasilnya negatif 3 dan negatif 1. Hasilnya sama. Jadi di sini kalian bisa menggunakan matriks atau menggunakan rumus titik. Yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, rumusnya adalah A, X, Y. Lalu kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya rumusnya 2H dikurangi X, Y. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan titik B, 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Untuk penyelesaiannya kita masukin dulu nih rumusnya. A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya 2H dikurangi X, Y. Kita tahu bahwa titik yang diketahuinya adalah B, 3, negatif 1. Lalu kita refleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Nah, ini kalau dari grafik koordinatnya, titik B-nya itu dia berada di sini ya, 3, negatif 1. Lalu garis X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Ini kan sumbu X nih. Negatif 1 berarti dia ada di sini. Maka pencerminannya adalah di sini. Ini cerminnya ya. Cerminnya ada di X sama dengan negatif 1. Maka bayangan B-nya itu adalah 2 dikali H. H-nya ini adalah ini. Ya, negatif 1. X-nya itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikurangin X-nya itu dari sini. Titik semulanya yaitu 3, Y-nya itu tetap yaitu negatif 1. Maka hasil bayangan B-nya adalah ini negatif 2, itu didapat dari 2 dikali negatif 1 dikurangin 3, negatif 1. Nah, maka B aksennya adalah negatif 5, negatif 1. Jadi titiknya ada di sini ya. Nah, ini jarak titik B terhadap bayangannya adalah sama ya, dari pencerminannya nih. Dari titik B ke cermin maupun dari bayangannya ke cerminnya itu sama ya. Contoh yang kedua, ini tentukan bayangan dari lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, ini contoh soal yang beda tipenya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita masukin dulu nih rumusnya, yaitu A, X, Y sama dengan, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya yaitu 2H dikurangi X dikurangin. Kita masukin ke dalam rumusnya dulu. Rumusnya itu A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya 2H dikurangi X, Y. Lalu kita tahu bahwa titiknya itu adalah X, Y, lalu kita refleksikan terhadap garisnya X sama dengan 3, maka yang didapat bayangannya adalah 2 dikali H-nya adalah 3 dikurangin X, Y, karena titik X, Y-nya ini kita belum ketahui. Maka di sini nilainya 2 dikali 3, 6 dikurangin X, Y. Dari persamaan tersebut nih, persamaan 6 dikurangi X, Y, itu diperoleh
nilai X-nya itu sama dengan 6 dikurangi X aksen, dan nilai Y-nya itu sama dengan Y aksen. Lalu kita substitusikan X sama dengan 6 dikurangi X aksen dan Y sama dengan Y aksen ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Kita masukkan persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. X kuadratnya ini berarti nilai X-nya tadi berapa nih? 6 dikurangin X aksen, berarti 6 dikurangi X aksen kuadrat ditambah nilai Y-nya adalah Y aksen, lalu kita kuadratin sama dengan 5. Nah, ini hasilnya berarti yang X aksennya kita ubah menjadi nilainya X, berarti 6 dikurangin X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Jadi persamaan lingkaran hasil bayangannya adalah 6 dikurangin X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Yang keempat yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Rumusnya yaitu titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksen atau hasil pencerminannya yaitu X di koma 2K dikurangin Y. Untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bayangan titik B 3, -1 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Penyelesaiannya kita tulis kembali nih rumusnya, yaitu A, X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya adalah X dikurangi, maka hasil A aksennya sama dengan X, 2K dikurangin Y. Kita tahu bahwa titiknya itu adalah titik B 3, -1, lalu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, gambar grafik koordinatnya ini berarti titik B nya 3, -1, dia berada di sini 3 dan -1. Lalu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Y ini garis Y ini sumbu Y sama dengan 2, berarti dia ada di sini ya. Kayak gini pencerminannya. Lalu kita cari bayangan atau hasil refleksi terhadap titik B, berarti B aksen, X-nya itu tetap sama, berarti 3, 2 dikali K, K-nya adalah 2, kali 2 dikurangin Y, Y-nya itu adalah -1, berarti B aksennya adalah 3,4 ditambah 1, maka hasil bayangannya adalah 3,5. Nah, berarti titik B-nya itu dia berada di sini, 3,5. Ini jarak dari titik B terhadap bayangannya ini tetap sama ya jaraknya ya setelah dicerminkan. Yang kelima yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya itu adalah A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya adalah Y di koma X. Contohnya, tentukan bayangan titik B 3, -1 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Penyelesaiannya berarti kita tulis lagi nih rumusnya A, X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, A aksen Y, X. Berarti di sini kita tahu titik B 3, -1 lalu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk gambar grafik koordinatnya berarti titik B-nya itu di sini 3, -1. Ini berarti nilai Y sama dengan X, itu berarti nilainya kan positif, X-nya dia garisnya itu pencerminannya di sini. Nilai X sama dengan Y. Dicerminkan berarti nilai B aksennya ini, nah nilainya itu adalah Y, nilai Y-nya itu adalah -1, X, X-nya adalah 3, berarti -1,3. Dia berada, nah posisinya dia berada di sini ya, titik B-nya. Nah, ini jarak dari titik B terhadap bayangannya atau pencerminannya itu sama jaraknya ya. Yang keenam, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya itu adalah A, X, Y lalu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksennya sama dengan negatif Y, negatif X.
Contohnya, tentukan bayangan titik B 3, -1 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk penyelesaiannya kita masukkan lagi rumusnya, yaitu A X, Y. Lalu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksennya adalah negatif Y, negatif X. Titiknya itu adalah titik B 3, -1, lalu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka gambar grafik koordinatnya titik B-nya itu dia berada di sini 3, -1. Lalu untuk pencerminannya atau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X itu dia posisinya seperti ini. Nah, ini pencerminannya yang warna biru ya. Nah, berarti B aksennya adalah tinggal ikutin rumusnya aja nih, negatif Y. Berarti Y-nya ini berapa nih? Negatif 1. Negatif kali negatif positif, berarti hasilnya 1. Negatif X. X-nya adalah 3, berarti hasilnya negatif 3. Nah, titik B aksen atau hasil pencerminan dari titik B yaitu adalah 1, negatif 3. Dia posisinya berada di sini. Nah, ini jarak dari titik B terhadap pencerminannya itu sama. Ya. Yang ketujuh yaitu refleksi terhadap titik pangkal 0,0. Rumusnya itu adalah A X, Y. Kita refleksikan terhadap titik pangkal O 0,0, maka hasil bayangan titik A-nya adalah negatif X, negatif Y. Contohnya yaitu tentukan bayangan titik B 3, -1 setelah direfleksikan terhadap titik pangkal 0,0. Maka penyelesaiannya kita tulis kembali ini rumusnya, yaitu A X, Y. Kita refleksikan terhadap titik pangkalnya 0,0, maka A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Titiknya itu adalah titik B 3, -1, lalu kita refleksikan terhadap titik pangkal 0,0. Untuk grafik koordinatnya berarti titik B-nya 3, -1 di sini, titik pangkalnya itu 0,0. Berarti nah, di sini ya titik pangkal atau cerminnya itu berada di sini yang warna biru. Maka pencerminan titik B atau refleksi dari titik B-nya itu adalah negatif X. Ini kan 3 ya, tadinya positif, berarti negatif X, berarti negatif 3, negatif Y. Y-nya itu adalah negatif 1, berarti negatif kali negatif positif, berarti hasilnya 1. Berarti bayangan dari titik B-nya itu adalah negatif 3,1. Nah, ini jarak dari titik B terhadap bayangan yang telah dicerminkan atau direfleksikan ini jaraknya sama ya. Yang ke-8 yaitu refleksi terhadap titik P, A, B. Rumusnya itu adalah A, X, Y. Lalu kita refleksikan terhadap titik P, A, B. Maka bayangan dari titik A-nya itu adalah 2A dikurangin X, 2B dikurangin Y. Contohnya, tentukan bayangan titik B 4, -2 setelah direfleksikan terhadap titik P 1,1. Maka penyelesaiannya kita tulis lagi nih rumusnya, yaitu A X, Y. Kita refleksikan terhadap titik P A, B. Maka A aksennya adalah atau bayangan dari titik A nya adalah 2A dikurangin X, 2B dikurangin Y. Titiknya itu adalah 4, -2. Lalu kita refleksikan terhadap titik P 1,1. Untuk grafik koordinatnya berarti titik B-nya itu 4, -2. Ini nilai X-nya ini 4 dan nilai Y-nya itu negatif 2. Dia berada di sini. Direfleksikan terhadap titik P 1,1. Berarti 1,1 dia berada di sini. Pencerminannya ada di sini ya. Ini yang warna biru. Maka B aksen atau hasil bayangan dari titik B-nya kita masukin nih ke rumus. 2 dikali A-nya itu adalah 1 dikurangin 4 nilai X-nya, 2 dikali B-nya juga 1 di sini. Dikurangin Y-nya itu adalah negatif 2.
Maka B aksennya adalah 2 dikurangin 4, 2 ditambah 2. Kenapa ini tambah? Karena ini ya, negatif kali negatif, hasilnya positif. Maka B aksennya adalah negatif 2,4. Dia titiknya berada di sini ya. Bayangannya berarti di negatif 2,4. Nah, ini jarak dari titik B terhadap bayangannya. Hasil pencerminannya itu jaraknya sama. Nah, jarak dari titik B terhadap cermin maupun dari bayangannya terhadap pencerminannya itu jaraknya sama ya. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.